Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah menginstal domain di hosting yang berbeda. Materi ini penting menurut saya untuk Anda yang ingin membuat website, apalagi ingin memiliki beberapa website. Kalau kita ngelihat ya standarnya itu normalnya kalau misalnya Anda punya website itu kan pertama harus punya domain dan juga nanti harus punya hosting. Ya, hosting itu adalah untuk tempat di mana data Anda itu disimpan dan domain adalah namanya. Misal domain1.com, domain2.com ya. Nah, umumnya normalnya itu adalah kalau Anda itu mendaftarkan domain untuk membuat website ya, maka pada saat itu juga Anda biasanya ditawarkan untuk langsung memilih hostingnya. Ya, jadi kalau misalnya harga domain itu kita anggap aja 150.000 dan harga hostingnya itu setahun 450.000, maka dalam setahun Anda mengeluarkan minimal 600.000 untuk domain dan hosting untuk satu website. Nah, kalau misalnya Anda ingin punya 2 website, 3 website, 4 website, dan sebagainya, otomatis 600.000 dikali berapa jumlah websitenya Anda. Ya, kalau punya 10 berarti ya 6 juta per tahun. Nah, kalau misalnya Anda itu websitenya memang suka dipakai dan loadnya cukup besar, ya mungkin satu hosting ya cukup untuk satu website. Tapi kalau misalnya website Anda itu tidak terlalu banyak aktivitasnya, paling cuman untuk jualan landing page atau untuk menunjukkan static page ya, maka sayang kalau misalnya satu hosting hanya dipakai untuk satu website. Anda bisa melakukan seperti ini ya. Jadi cukup satu hosting ya, tapi di sini ada banyak domainsnya. Ya, jadi lumayan ya Anda hemat nih. Ya, hemat berapa juta di sini ya per tahunnya. Cukup domain saja. Nah, pada beberapa waktu lalu saya sempat merekam video bagaimana cara untuk menginstal ya domain-domain ini di satu hosting yang sama. Nah, pada video kali ini akan sedikit berbeda, yaitu adalah bagaimana kalau domainnya, ya Anda punya domain, misalnya domain 1, domain 2, domain 3, tapi tempatnya itu berbeda, tempat Anda mendaftarnya beda dengan tempat Anda hosting. Misal, contohnya domainnya Anda ini mendaftar di provider A, sementara hostingnya di provider B. Nah, bagaimana caranya? Ini mudah sekali, ya. Dan menurut saya ini perlu Anda lakukan, ya, karena ini bisa menghemat ya. Langkahnya di sini ada 3 sebenarnya, yaitu yang pertama adalah dimulai dari hostingnya dulu. Anda bikin database add-on domainsnya, biasanya di cPanel. Tapi kalau tidak di cPanel pun tidak apa-apa ya, nanti ada langkahnya. Kemudian yang kedua adalah Anda setting domainnya Anda ya di provider yang pertama ya. Arahkan name servernya ke hostingnya Anda, dan yang ketiga beres. Jadi cuma 2 langkah sebenarnya ya. Setelah itu baru berikutnya kalau mau diinstal WordPress, diinstal macam-macamnya itu silahkan. Nah, nanti akan kita praktek ya, tapi saya akan tunjukkan dulu seperti apa sih name server itu. Name server itu nanti biasanya ada di sini ya, di domain. Nah, itu ada name server ya, dan disinilah ini yang dimasukkan, diubah-ubahnya di sini. Contoh misalnya ya, sebelum kita masuk praktek, ini ada satu domain ya yang didaftarkannya di idwebhost.com. Sementara hostingnya itu ada di provider B, yaitu adalah di Niaga Hoster. Maka diubah saja ya, ini name servernya nanti diubah ke Niaga Hoster ya. Dan nanti untuk mengeceknya ya, itu Anda bisa menggunakan dnschecker.org. Nanti dipilih di sininya DNS name server ya. Nah, karena ketika perubahan name server ini biasanya membutuhkan waktu 24 jam ya, supaya bisa kebaca di hostingnya itu ya. Nah, contohnya yang tadi ya, ini dari sebelumnya di ID web host ya, kemudian dipindahkan name servernya, dan setelah 24 jam kemudian itu semuanya pindah ke Niaga Hoster ya. Sehingga meskipun domainnya ada di tempat lain ya, di ID web host, itu hostingnya di Niaga Hoster itu bisa terkonek ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menunjukkan secara prakteknya seperti apa. Misal di sini saya memiliki domain ya, namanya motekar.co.id di provider keywords.com. Sementara saya punya hosting di provider di niagahoster.com. Ya, ini hosting ya, kangafif123.com, dan ini adalah domain ya, domain yang mau saya pindahkan ke sini ya. Nah, bagaimana caranya ya, kita akan step by step ya.
Jadi caranya itu adalah pertama, di hostingnya dulu kita bikin database untuk nanti menyambut motekar.co.id. Pertama itu. Caranya gampang ya, tapi pastikan dulu sebelum Anda menambahkan add-on ya, itu Anda providernya itu sudah memiliki fasilitas ini atau belum. Caranya gampang sekali ya, ini saya akan tunjukkan dari Niaga Hoster ya, seperti ini. Ya. Ini Anda bisa dari kangafif.com ya, kemudian ada rekomendasi. Ya, ini kalau Anda yang belum punya Niaga Hoster ya, karena di sini ada diskon ya. Nah, pencet dari sini ya, cek di sini, atau kalau enggak, kalau Anda pun langsung ke Niaga Hosternya, nanti masukkan kode Kang Afif kalau Anda ada mau daftar. Saya akan tunjukkan pada Anda dari sini ya, cek di sini. Nah, kemudian di sini ya, di hosting ya, Anda klik yang hosting ya, mau yang unlimited boleh ya, unlimited biasanya pemula dari unlimited ya, kita pencet saja. Nah, yang perlu Anda lihat adalah di bagian di bagian bawah sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang namanya unlimited add-on domain. Berarti hostingannya ini ya, ini bisa Anda install sebanyak mungkin domain ya gitu. Nah, kalau ini hanya satu ya, ini 10 ya, ini unlimited. Nah, yang saya sudah unlimited ya, jadi saya akan tunjukkan pada Anda seperti apa caranya. Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda masuk dulu ke member area-nya Anda ya. Kalau di sini saya kasih contoh Niaga Hoster ya, member area. Nah, nanti di member area ya, di sini ada yang namanya hosting. Nah, ini ya, saya ada satu hosting ya, kangafif123.com ya, ini hosting. Nah, kita pencet di sini kelola hosting ya, nanti Anda juga bisa ya, hosting. Kalau untuk cara mendaftarnya itu langsung aja dari Niaga Hosternya, langsung ya daftar mau yang mana gitu. Itu udah ada di video sebelumnya. Nah, nanti setelah Anda masuk ya, nah ini Anda bisa dari CP ini ya, control panel namanya, atau bisa aja langsung dari add-on domain ya. Nah, cara mudahnya dari add-on domain saja, karena kita akan menambahkan ya. Anda pencet di sini, kemudian Anda masukkan website yang mau Anda konekkan ke sini. Misal ya, Motekar ya, saya tadi mau masukkan motekar.co.id ya. Kemudian Anda pencet tab ya, nanti ini otomatis terisi ya gitu, biarkan saja. Kemudian dokumen rootnya ya betul ya, motekar.co.id. Kemudian udah gitu add domain ya. Nah, semudah itu ya. Jadi nanti di bawah sini ya, nanti akan muncul nih motekar.co.id ya. Oke, itu adalah langkah pertama. Nah, jadi itu adalah langkah pertama ya. Jadi kita bikin hostingnya dulu ya, database-nya di cPanel. Nah, jadi kalau saya mundurkan ya, seperti ini. Nah, kita sudah memiliki barusan hosting untuk motekar.co.id. Tapi ya, kalau kita masuk ke motekar.co.id belum bisa ke sini. Karena apa? Tadi kan domainnya saya daftarnya di tempat lain. Ceritanya saya daftarnya di keywords. Maka langkah kedua adalah saya masuk ke keywords-nya, keywords.com, dan mengarahkan name servernya ke sini ya. Caranya mudah sekali ya, ini kalau Anda di provider manapun ya sama, tinggal cari aja yang tulisannya name server ya. Pertama kita lihat dulu dari Niaga Hosternya ya, kita cari di sini. Nah, caranya mudah sekali ya, dari hostingan Anda. Misal dalam kasus ini saya yang di Niaga Hoster ya, saya pencet lagi kelola domain atau pencet ininya. Kemudian udah gitu nanti Anda lihat yang namanya informasi details di bagian kiri sini ya. Jadi kalau tadi adalah di cPanel ya, sekarang kita lihat detail. Nah, di sini Anda lihat ada yang namanya name servernya ya, name server ya, ini ada ns1 niagahoster.com dan ns2, berarti ada 2 name servernya. Nah, inilah yang perlu Anda copy di domain yang mau diarahkan ke sini ya. Jadi karena tadi itu ada di Niaga Hoster ya, di keywords, maka saya masuk ke keywords ya, saya masuk di sini login. Oke ya. Nah, setelah login Anda cari domain mana yang mau Anda ubah ya. Klik domain, my domain. Misal ini ya, motekar.co.id, maka kita pencet di sini ya, ini saya turunkan. Kemudian ini manage name server ya. Ini yang akan kita pencet, name server. Nah, kalau yang lainnya misalnya mau DNS ya, mau macam-macam, itu biasanya di manage domain ya. Nah, di sini kita akan pencet manage name server, dipencet.
Nah, kemudian biasanya ya ini udah saya ubah ke sini ya. Biasanya itu adalah tulisannya di default name server ya. Jadi defaultnya itu adalah ke keywords-nya. Nah, di sini saya pencet custom, kemudian saya ubah di sini ya NS Niaga Hoster NS1 ya sesuai sama ini ya. NS1 Niaga Hoster ini, dan yang keduanya ada 2. Kadang-kadang suka ada yang 4 ya gitu. Di sini kebetulan ada 2, jadi ini Jadi di sini saya masukkan 2, kemudian change name server. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa Anda membutuhkan waktu 24 jam ya untuk mengecek apakah dia sudah berubah atau belum. Ya, nah kita lihat di sini DNS checker ya. Ini motekar.co.id ya. Kemudian di sini kita masukkan yang NS-nya ya, name server. Search. Nah, dalam kasus saya ya ini hampir semuanya, bahkan udah semuanya itu sudah ke Niaga Hoster ya. Maka dengan ini ya itu sudah berhasil ya antara dikoneksikan dari motekar.co.id ya ke hosting saya yang ada di Niaga Hoster. Itu caranya. Nah, sebenarnya itu caranya sampai sini, tapi di video ini saya akan menambahkan yaitu bagaimana cara langkah berikutnya kalau misalnya Anda ingin menginstal WordPress ya. Jadi, setelah ini ya ini saya akan menunjukkan website yang berbeda ya. Karena yang motekar.co.id sudah sempat saya install ya. Nah, ini ya sudah saya install. Nah, kita ambil contoh misalnya yang Lampions ya dan halifa.id ya. Di sini ada 2 ya. Ini dua-duanya itu berada di domain yang lain, di provider domain yang lain ya, tapi sudah saya arahkan ke Niaga Hoster. Nah, sehingga kalau misalnya udah seperti ini ya, ini kan kalau kita kunjungi ini masih 404 not found ya. Ini juga Lampions ini 404 not found ya. Nah, bagaimana cara menginstal WordPress-nya? Gampang sekali ya. Kalau sudah terkonek di hostingnya, maka Anda masuk ke Niaga Hoster ya, ke dashboard-nya, pencet WordPress Management, Anda klik yang sites ya. Kemudian di sini Anda pilih yang install WordPress ya. Install WordPress karena akan install baru. Nah, disinilah ya ini cari yang mau diinstal. Misal contohnya saya akan menginstalnya di Lampions ya, di Lampions HIJKL. Nah, di sini ya Lampions. Kemudian udah gitu, ini kalau memang mau dari nol ya, overwrite juga tidak apa-apa. Jadi data-data yang lamanya kalaupun ada dihapus ya. Judul websitenya misalnya ini tempat belajar bersama ya. Adminnya ya bebas, misalnya mau admin ya boleh. Kemudian install WordPress-nya, auto upgrade-nya yes. Subdirectory harus dikosongkan ya, ini harus dikosongkan. Kalau tidak nanti websitenya jadi jelek ya, jadi ada nama di belakangnya. Nah, ini ya misalnya ditulis dir, maka nanti websitenya lampions.com/dir ya gitu kan, nggak keren ya. Ini dikosongkan saja. Password jangan lupa, password ini harus ditulis ya gitu. Nah, ini nanti akan menjadi login Anda ke WordPress di lampions.com di website Anda. Kemudian tulis di sini ya, misalnya mari belajar ya, bersama kami. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, kita pencet install WordPress. Tunggu sebentar, ini cepat sekali ya installnya. Yes, berhasil. Ya, cepat sekali. Nggak sampai 1 menit ya. Nah, kalau sudah, kita coba lihat di sini ya. Ini save saja. Nah, kita lihat di sini ya. Ini yang tadinya 404 ya, sekarang kita coba refresh ya. Apakah sudah berhasil? Sudah, ya gitu. Udah semudah itu. Websitenya sudah langsung bisa dipakai ya gitu. Tinggal nanti di setting SSL-nya ya. Kemudian udah diedit-edit WordPress-nya ya. Nanti kalau misalnya mau login, tinggal pencet aja wp strip admin. Ya, kemudian karena tadi namanya itu pakai admin, maka dimasukkan admin di sini dan passwordnya dimasukkan ya. Kemudian login. Ya, sudah selesai. Nah, udah ini WordPress-nya bisa Anda setting. Semudah itu. Ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat, mencerahkan Anda ya, terutama buat Anda yang ingin ya memiliki beberapa website tapi nggak mau mahal-mahal ya, hostingnya cukup 1 saja. Itulah caranya. Bye bye.